Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Jadi setelah Anda kemarin mengenali tentang if kondisi, ya sudah di pengenalan tentang if kondisi dan sudah membuat beberapa soal tugas yang sudah saya berikan. Ya, jadi setelah Anda mengenal operator, kemudian penggunaan if, kemudian di sini ada satu lagi hal yang penting juga di dalam bahasa pemrograman, ya, di semua bahasa pemrograman, yaitu adalah proses perulangan atau looping. Ya, jadi proses perulangan itu juga diperlukan di dalam sebuah bahasa pemrograman manapun. Ya, jadi selain operator yang kemarin-kemarin kita sudah kita pelajari, if, ada lagi yaitu for, ya, atau perulangan. Ya, perulangan sendiri nanti ada beberapa bagian. Ya, jadi ada kalau khususnya di C# itu adalah for, ya, for each, while, ya, dan goto, ya, seperti itu. Jadi ada beberapa perulangan nanti yang akan kita pelajari, ya. Kenapa menggunakan perulangan? Ya, jadi memang ada satu kondisi kita melakukan perulangan seperti apa yang disampaikan di sini. Jadi contohnya seperti ini. Nah, Anda melakukan contoh yang paling sederhana. Kita akan membuat sebuah program yang akan mengecek login. Jika nanti login itu salah selama 3 kali, maka dia akan keluar secara otomatis atau keblok atau apapun lah. Ya, contoh di ATM dan sebagainya. Kalau nanti Anda salah PIN selama 3 kali, maka dia akan otomatis terblok. Itu salah satunya penggunaan perulangan. Ya, ada banyak cara perulangan yang lainnya juga. Ya, jadi Anda mau menampilkan data, sejumlah baris data yang ada di situ. Nah, contoh di situ ada 10 data gitu kan, maka akan ditampilkan 10 data lain di situ juga akan menggunakan sebuah perulangan. Ya, jadi memang banyak hal perulangan, banyak komponen-komponen nanti yang akan digunakan proses-proses yaitu menggunakan perulangan. Ya, jadi perulangan sendiri itu adalah konsepnya dia berulang terus programnya hingga ada batasan nanti yang akan kita berikan. Ya, batasan dari awal proses, ya, kemudian sampai nanti akhir, maka program itu berhenti. Ya, jadi nanti jangan sampai salah dalam penggunaan perulangan ini. Anda tidak memberikan batasan dan sebagainya, nanti akan membuat program itu error. Ya, karena dia nanti tidak mempunyai batasan, maka dia akan berulang terus. Program yang kita buat itu akan berulang terus. Ya, contohnya ini for. Ya, jadi for itu adalah ini for. Ya, kemudian sintaknya seperti ini for. Kemudian di sini ada nilai awal. Kemudian ada kondisi. Ya, kondisi yang mana dia nanti akan berhenti. Ya, seperti itu. Jadi nilai awalnya contoh adalah 0. Kemudian kondisinya jika i-nya atau nilainya tadi variabel sudah kurang dari sama dengan atau sudah sama dengan 10 seperti itu. Nah, dia akan berhenti. Ya, contoh kita akan membuat penambahan atau pencetakan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Dia nanti akan otomatis berhenti, ya. Kemudian ini adalah perintahnya increment atau decrement, ya. Increment atau decrement yaitu perulangannya menambah atau berkurang, seperti itu ya. Jadi kalau Anda membuat contoh di sini yang kita coba mencetak angka 1 sampai 1000 gitu. Kalau Anda tidak menggunakan perulangan, itu akan sulit. Ya, sangat banyak sekali nanti data yang akan Anda tampilkan. Contoh, jadi Anda harus membuat console log, console write learn tulisan 1 ya sampai contoh 100 saja lah. Anda akan mengopi ini sampai 100. Nah, seperti itu kan tidak mungkin gitu. Ya, tidak efektif lah. Ya, beda dengan kita menggunakan perulangan. Contoh yang tadi perulangan for, Anda ketik aja kata for, kemudian Anda tab 2 kali, maka akan otomatis keluar seperti ini. Ya, variabel i, ya, kemudian ini tadi variabel i diawali dari nilai awal,
Ya, Anda bisa tentukan nilai awalnya 0 atau 1 atau 2, berarti nanti dia akan dimulai dari angka tersebut. Ya, contohnya di sini 0, ya, atau nanti Anda bisa tulis 1 juga bisa. Kemudian di sini batasnya berapa? Ya, batasnya berapa? Contoh saya buat batasnya adalah 10. Ya, jika I kurang sama dengan 10, maka dia akan berhenti. Nah, ini kemudian adalah incrementnya I plus plus. I plus plus itu artinya I-nya ditambah 1. Ya, jadi I plus plus itu sama dengan I sama dengan I, contoh variabelnya I ya, integer I plus plus, ya, itu sama dengan I sama dengan I plus 1. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau yang tadinya sekarang I-nya 0, berarti sama dengan 0 tambah 1, diulang lagi. Nanti yang tadi nilainya I, berarti kalau 0 tambah 1 kan sudah 1. Berarti sekarang nilainya yang diulang lagi yang kedua, di sini sudah menjadi 1. 1 sama dengan I-nya tadi berapa? I-nya 1 sama dengan tambah 1, berarti nanti jadinya 1 tambah 1 dan 2. Ulang lagi, I-nya sudah menjadi 2. Ya, 2 sama dengan 2 plus 1 sama dengannya sudah menjadi 3. Seperti itu berulangnya. Ya, seperti itu. Jadi contohnya umpamanya tadi I-nya sama dengan 0. Ya, yang pertama adalah seperti ini. Ini berarti kan I-nya anggap aja 0. Ya, kalau kita tulis di sini nanti I-nya sudah menjadi 1. Nah, kemudian I-nya yang kedua nanti yang berulang, berarti tadi kalau I-nya 1, berarti di sini 1 ya, plus 1. 0. Nah, karena I-nya sini sekarang sudah menjadi 2. Kemudian kalau I di sini sama dengan I-nya karena 2, nah ada 2 di plus menjadi 1. Begitu seterusnya. Ya, konsepnya seperti itu. Ya, tambah aja nanti kita akan lihat. Nah, di sini kalau kita tampilkan console write learn sama dengan I. Nah, kita akan jalankan coba. Nah, ini akan muncul. Ya, jadi dia akan berhenti pada saat I-nya kurang dari sama dengan 10. Ya, jadi dia akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sangat efektif kalau Anda melakukan looping. Ya, beda nanti kalau Anda mencetak seperti tadi, konsul sampai 10. Kalau masih 10 masih bisa. Kalau umpamanya sampai 100, sampai 1000, nah itu sangat tidak efektif. Ya, butuh effort yang banyak. Coba aja, saya akan cetakkan. Nah, di sini ini sampai 100. Ya, jadi dia akan berhenti sampai nilainya adalah I-nya sama dengan kurang dari sama dengan 100. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Saya akan lihatkan sampai 5 saja. Coba akan saya breakpoint. Saya akan jalankan. Nah, di sini ini akan saya jalankan. Nah, di sini I-nya sama dengan berapa? 1. Ya. Kemudian di sini I-nya 1 karena dia kemarin kok kita belajar operator logika ya, karena I kurang sama dengan bukan logik, operator apa kemarin? Ya, logik ya. Coba saya lupa. Kita lihat. Ya, ini ya, yang ini ya. Operator apa ini? Ya, betul logika. Jadi setelah karena kita belajar operator logika, karena I-nya kurang sama dengan 5, maka dia true. Ya, karena dia true berarti dia akan berjalan. Ya, berjalan lewat ya. Jadi karena I-nya masih sama dengan kurang dari sama dengan 5, ya. Kemudian di sini ya dia akan melakukan looping karena dianggap betul belum lebih dari 5. Karena selama dia masih I-nya kurang sama dengan 5, dia akan looping terus. Dia akan berulang terus. Dia akan melakukan iterasi terus. Nah, di sini tadi kuncinya nih. I-nya masih sama dengan 1. Ya, karena kalau nanti ini berulang,
kita jalankan di sini. Nah, ini I-nya sudah akan tercetak. I-nya sama dengan 1. Kemudian dia jalankan lagi, ya. Karena dia nanti ini ditambahkan, I-nya sama dengan 1, tadi I sama dengan I plus 1, berarti nanti ini I-nya menjadi 2. Nah, kalau saya lihat di sini, nah ini 2. Ya, nah 2 itu masih kurang dari 5. Iya, benar. Maka dia akan berjalan lagi. Seperti itu. Nah, setelah berjalan lagi, karena 2 ditambah 1 lagi, karena incrementnya kalau I plus plus itu berarti I plus 1, ya, dia nanti masih 3. Ya, jadi masih di bawahnya 5. Dia begitu terus. Begitu terus. Sampai proses ini berakhir. Sampai I-nya sama dengan 5. Nah, ini I-nya sudah sama dengan 5. Ya, karena I-nya sama dengan, ini sekarang I-nya sudah 6. Berarti kan false. Kalau kita lihat di sini, nah itu false. Ya, kalau tadi I-nya masih 5, di sini kalau contoh 5 atau 4, di sininya masih true. Ya, di sininya true. Nah, kalau true dia akan menjalankan ini. Ya, karena di sini I-nya sudah 6 dan di sini nilainya adalah false. Ya, kalau lihat di sini false, maka dia tidak akan menjalankan perintah ini, tidak akan mencetak I-nya sama dengan 6, angkanya 6. Ya, kita lihat dia akan keluar. Ya, dia akan menjadi console read. Seperti itu. Dia akan keluar. Nah, maka akan yang dikeluarkan adalah I sama dengan 5. Oke, itu adalah konsepnya, konsep dari perulangan. Ya, yang harus dipahami khusus untuk for, ya, khusus untuk for itu ada inisialnya di sini, inisial. Jadi harus ditentukan. Ya, cara penulisannya itu I-nya ditentukan bisa dari 0. Kalau contoh dari kita sama dengan 0, nanti I-nya, nah yang dicetak dia mulai dari 0. Nah, ini dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Ya, bagaimana nanti kalau kita balik? Ya, kalau kita balik di sini sama dengan minus 5 bisa apa enggak? Nah, ini berarti harus Anda kurangi. Nah, ya ini biasanya jarang terjadi. Oh, tidak tercetak. I kurang sama, oh ya, lebih besar ya, lebih besar dari, seperti ini. Ya, jadi lebih besar dari minus 5. Ya. Jadi kalau nanti minus 4, ya dia tidak akan tercetak. Ya, jadi kalau I-nya ini masih 0, minus 1, minus 2, minus 3, masih di bawahnya gitu kan, nah itu nanti akan tercetak. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda nanti harus hati-hati dalam penggunaan uh, penggunaan operator logikanya. Saat nanti Anda di sini tidak ditentukan dengan baik atau lebih besar dan sebagainya, nah nanti kebalik gitu kan, bisa jadi nanti looping Anda tidak berhenti, maka program akan hang. Ya, kalau terjadi seperti itu langsung aja stop. Ya, nah nanti bisa kejadian seperti itu. Ya, itu sebenarnya banyak sekali nanti konsep looping nanti yang bisa. Kadang virus juga menggunakan seperti itu. Ya, contoh loopnya dia menggunakan timer waktu. Ya bisa jadi ada timer juga, ada juga looping juga. Dia akan nanti menjalankan pada saat apa namanya waktu-waktu tertentu dia nanti uh, akan menggandakan file yang sejumlah berapa lah itu nanti sesuai. Jadi nanti kadang ada filenya bisa menggandakan secara otomatis dan sebagainya. Nah, itu salah satu penggunaan dari looping. Ya, itu untuk penggunaan for. Ya, masih banyak sebenarnya nanti akan kita coba juga. Nah, selain for itu ada lagi namanya while. Ya, bedanya dengan for, while itu tidak ditentukan inisial dari nilai awal dan nilai akhir. Ya, seperti itu. Jadi khusus untuk while, nah ini while sintaknya, while ekspresi booleannya, kemudian set statement perulangannya. Ya, jadi tidak perlu counter tadi, counter untuk pencacahannya. Ya, seperti itu. Tapi tetap harus dibatasin ekspresinya. Ya, ekspresinya dia itu selesainya kapan. Ya, karena kalau tidak dibatasi, while-nya akan berulang terus. Ya, dan itu juga menyebabkan programnya nanti jadi hang.
atau jadi stagnan, karena dia akan memerintahkan komputer untuk melakukan perulangan tanpa dia ketahui berakhirnya kapan. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh aja. Ya, seperti tadi kita menggunakan while. Caranya sama, while Anda ketik aja. Kalau tadi kan for, ya sekarang kita gunakan while. Ya, setelah tahu while seperti ini, Anda bisa tab saja, ya, tab 2 kali. Nah, maka seperti ini. Dia akan berjalan di line jika nilainya true. Ya, seperti tadi juga. Ya, jika dia masih true, dia akan menjalankan perintah ini. Ya, tapi nanti kita harus inisial dulu. Ya, berikan inisial. Contoh i. I adalah integer. Ya. Kemudian Anda di sini bisa tentukan i kurang dari sama dengan 10. Ya, seperti ini. Ya. I-nya kurang adalah while. Oh iya, harus diberikan nilainya. Ya, contoh seperti ini. Contoh aja, jadi while. Ya, nanti ada banyak contoh juga untuk while, tidak harus model seperti ini. Ya, jadi nanti kalau dia akan berulang jika Anda menulis tulisan angka tertentu atau huruf tertentu ya juga bisa. Yang penting nilainya dia true, maka dia akan berhenti. Ya, ini sama seperti tadi. Anda bisa tuliskan saja di sini. Ya, nanti kalau di sini dia akan berulang sama. Wah, ini satu. Tidak berhenti-berhenti. Nah, ini juga satu i plus. Oh, sorry. Nah, ini tadi dia tidak berhenti terus. Ya, karena dia tidak ada penambahan. Nah, ini seperti ini. Contoh nih, penggunaan yang tidak berhenti. Nah, dia akan berulang terus nih. Ini memorinya akan digunakan nih. Dia berulang. Kenapa berulang? Ya, karena dia di sini dicetak terus i-nya. I-nya dicetak terus. Padahal di sini i-nya, karena di sini i selama dia belum 10, ya dia akan berulang terus. Dia berulang terus sampai di sini i-nya belum sama dengan 10. Nah, di sini jangan sampai terjadi. Maka kita harus buat counter, ya counter seperti tadi, yaitu menggunakan i plus plus. Seperti ini. Biar nanti i-nya berulangnya ditambah, ya, atau kemarin tadi yang sudah saya sampaikan i plus 1. Ya. Nah, ini nanti dia tidak akan model seperti tadi. Nah, ini 2, 4, sampai 11. Nah, seperti ini. Atau di sini Anda gantikan 0. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di situ dia akan ada terlewat 1. Ya. Nah, ini nanti bedanya. Dia yang penting apa namanya? Yang penting di sini bernilai true dulu. Ya, kalau selama dia bernilai true, ya dia maka akan dijalankan. Ya, selama dia tidak bernilai true, maka dia akan berhenti. Dianggap false kan berarti berhenti. Ya, sama seperti yang ini. Ya, oke, coba aja kita jalankan. Ya, tidak usah sampai terlalu banyak dah. Seperti ini aja. Ya, kita lihat dulu. Nah, mulainya i-nya berapa? 0. Nah, selama i-nya di sini adalah masih 0, ya, di sini true, i-nya karena 0 kurang dari sama dengan 5 dia true, maka dia akan jalan. Ya, kemudian i-nya sudah menjadi 1. Ya, tadi 0, di sini 0 ditambah 1 menjadi nilainya menjadi 1. Kita jalankan lagi. Nah, di sini i-nya sudah berapa? Sudah 1. Ya, 1 sama dengan 1 tambah 1 menjadi 2. Nah, kemudian di sini lagi 2 masih jalan. Di sini 3. Ya, sudah menjadi 3 nilainya. Ya, di sini 3. Oke, terus selama dia masih di bawahnya 5. Ya. Nah, di sini masih 3. I-nya masih 3. Terus I-nya masih 3, tapi di sini sudah 4. Ya, karena tadi
nilainya tadi selama masih diceknya itu masih 3 apa enggak. Nah, makanya nanti di sini hasilnya pasti ada tambah 1. Ya, pasti ada penambahannya 1. Kalau Anda kurang dari sama dengan 5 nanti keluarnya jadinya 6. Karena di sini dianggap I-nya masih kurang sama dengan 5. Oke, kita coba aja. Ya, ini masih 4. Ya. Kemudian dicetak nih. Sekarang sudah 5. Ya, di sini sudah 5. Nah, karena di sini masih 5, ya, masih dia sama dengan 5 tadi. Ya, ini kan 5. Ini masih true enggak? Kita lihat true. Oke, masih true. Makanya waktu di sini, ya, waktu kita lihat di sini, karena ada penambahan tadi, ya, 5-nya ini jadi 5-nya ditambah 1. Maka menjadinya 6. Nah, makanya di sini nanti konsolnya dia akan tampil 6. Nah, pada saat saya jalankan lagi, di sini 6-nya sudah selesai apa belum? Udah, dia akan keluar. Nah, seperti yang tadi. Ya, makanya itu di situ kenapa di sini penambahannya ada 1 lagi. Nah, karena dia diceknya di atas. Ya, dicek dulu, kemudian dijalankan dulu seperti itu. Ya, beda seperti yang tadi. Ya, kita lihat. Nah, ya sebenarnya konsepnya sama. Nanti tinggal kebutuhannya. Anda mau gunakan waktu kapan. Ya, makanya itu nanti Anda ngakalinnya. Biasanya kalau yang ini dari 0, kita bisa, ini sebenarnya sama seperti yang tadi. Anda bisa tentukan aja di sini 1. Sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Karena tadi saya mulainya dari 0 ya. Oke, kita coba aja. Kita coba aja. Sorry. Ya. Oh, 1. Nah, ini kalau dimulai dari 1, jadinya 2, 3, 4. Satunya nggak kecetak. Satunya tidak. Oh iya, karena di sini ada penambahannya ini. Ya, itu nanti tergantung kebutuhannya Anda gunakan seperti apa. Ya, nanti tergantung nanti penggunaannya mau seperti apa. Ya. Saya ingat karena kita tambahannya di sini. Coba kalau ini kita buatnya di sini. Ya, sorry, salah. Maaf, tadi saya salah. Sama seperti ini, kita buatnya di bawah. Ya, atau seperti ini nanti dia akan tercetak dengan benar. Tidak ditambahkan dulu di awal. Baik guys, salah. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ditampilkan dulu I-nya sesuai yang di sini. Jadi tidak kalau di sini kan berarti dia I-nya berapapun ditambah langsung. Itu yang ditampilkan. Makanya nanti prosesnya tidak sesuai. Maaf tadi saya salah sedikit. Jadi kalau kita lihat di sini ya sama. Jadi setelahnya dicek maka di counter ditambahkan. Ya, dilakukan counting. Ya, ini juga sama. Setelah ditampilkan nanti di counting. Tambahkan. Nah, ini adalah while. Ya, penggunaan while. Ya, dia yang penting posisinya di sininya true. Ya, kemudian di sininya kalau yang for dia di inisialnya di sini. Ya, kalau di sini dia inisialnya di sini. Ya, nanti Anda bisa gunakan macam-macam. Ya, contoh aja umpamanya kemana nih? Ini kita coba modifikasi ya, bisa apa enggak? Contoh aja di sini hurufnya string. Ya. Nama contoh Indra. While namanya sama dengan tinggalnya 1 apa 2? 1 ya. Ya, di sini console write. Masukkan nama. Ya. Kemudian di sini nama console read.
Konsol apa? Konsol return. Ya, ini coba bisa nggak? Kita coba. Ya, oke. Anda coba aja masukkan nama. Oh, sebentar. Ya, Ika. Oh, bukan. If nama, sebentar, bukan seperti itu. Oh ya, coba. Ini saya modifikasi. Jadi bukan seperti ini. Saya akan mengecek aja. Umpamanya Anda memasukkan angka, huruf, umpamanya. Di sini kita cek. Umpamanya di sini ada program atau tadi menuliskan nama selama 3 kali. Anda batasin, contoh ya. Konsol write ya. Masukkan nama Anda dengan benar ya. Coba aja di sini ya, contoh aja. Kemudian di sini ada contoh string nama. Ya, di sini contoh adalah string nama. Atau gini aja. Sama dengan konsol return. Ya. Kemudian kita kombinasi dengan if. If nama sama dengan contoh ini Anda buat Dindra, maka selesai. Ya, maka selesai. Ya, kalau selesai itu apa? Return ya, return kembali ya. Tapi kalau umpamanya tidak sama, maka Anda nanti i-nya tadi di plus ya, biar berulang lagi sampai 3 kali ya. Kemudian di sini di close konsol ya, seperti itu. Coba lagi gini aja, sorry ya, masih berulang terus sampai nanti salah ya. Kita coba aja benar apa enggak. Dindra return else, nanti jalan lagi terus. Oke, kita coba aja ya. Bisakah masukkan namanya Adi? Nah, masih salah ya. Ida. Yang ketiga. Oke. Oh, ini tidak ada. Ketiganya apa ini? Kita coba cek ya. Oh iya, ini kalau nanti sudah salah, yang ketiga harus kita cek lagi. Sorry. Coba aja nih. If i sudah kurang sama dengan 3, maka return. Contoh aja kita coba. Ya, kita tambahkan lagi if untuk melakukan deteksi lagi bahwa ini sudah jumlahnya 3 atau tidak. Oke, dia sudah berjalan. Kemudian kalau umpamanya benar, bagaimana? Yang terakhir, oke, dia benar. Jadi dari sini ada pengecekan lagi, ya, atau kalau enggak di sini aja deh. Bisa Mbak di sini. If i-nya 3, maka dia akan keluar. Nah, itu. Ya, jadi kalau i-nya sama dengan 3, seperti ini. Nah, di sini dia akan melakukan looping terus. Ya, contoh, saya akan melakukan
pembuatan di sini. Nah, di sini I-nya masih 0 karena dia I-nya sama dengan 0. Nah, berarti true kalau dibandingkan sama 3. I kurang dari sama dengan 3, true, betul. Nah, di sini maka akan masuk pertanyaan ya. Kemudian saya jalankan lagi. Saya enter. Maka dia masuk lagi di sini. Ya, karena dia di sini namanya yang dimasukkan. Nah, ini tadi yang dimasukkan namanya adalah ASD ini kan. Berarti kan masih salah. Ya, ASD. Ya, jadi belum sama dengan yang Anda tentukan. Namanya JDR gitu kan. Nah, ini nanti kalau memang mau ngecek namanya apa, kita breakpoint di sini lagi bisa. Saya enter. Nah, maka dia masuk di sini. Nih. Oh, CDER. Nah, CDER itu sama dengan Dendra enggak? Enggak, maka dia akan lari lagi. Nah, ke sini. Maka I-nya ditambah lagi. Ya, I-nya kan tadi berapa nih? I-nya sudah 1. Ya, berarti nanti ditambah lagi. Ya, I-nya sekarang menjadi 2. Nah, karena nanti 2 masih kurang sama dengan 3, maka dia akan jalan di sini. Ya, karena I-nya tadi belum 3, belum sama dengan 3, bukan kurang sama dengan 3, maka ini tidak jalan-jalankan, dia akan lari lagi ke sini, mutar lagi di sini. Ya, seperti itu. Nah, mutar lagi sampai nanti ketemu muncul pertanyaan lagi seperti tadi. Nah, kalau ini benar, contoh saya jalankan benar. Nah, maka di sini, nah ini Dendra dan Dendra sudah benar, maka akan return. Ya, selesai. Ya, selesai. Programnya selesai. Ya, seperti itulah, itu contohnya penggunaan. Kalau Anda tidak menggunakan looping, ya contoh tadi, ya tidak bisa gitu kan. Kalau Anda tidak menggunakan looping untuk mengecek seperti tadi, saya membuat perintah program seperti tadi, mengecek nama Anda selama 3 time, jadi 3 kali kesempatan, ya dari nanti 3 kali kesempatan. Kalau umpamanya nanti salah, lah ini nanti kalau menggunakan database ya ini diceknya ke dalam database kan seperti itu. Nah, itu seperti itu penggunaannya. Itu while ya. Kemudian ada lagi ya, ini saya tutup dulu ya. Do ya, tadi the while, ini adalah do while. Do while atau coba kita lihat aja. Ini while ya, do while. Oh sorry, while-nya di bawah ya, while-nya di bawah. Do, Anda ketik aja tab. Nah, seperti ini. Ya, jadi bedanya apa? While dan do, ya, dan for tadi jelas ya, inisialnya di awal dan di akhir. Kalau di sini, ini akan saya jelaskan. Program akan dicek awal. Ya, akan dicek awal. Inisialnya itu, program akan dicek di awal. Selama dia masih true, ya, contoh I-nya memang masih kurang sama dengan 5, ya dia akan berulang. Jadi di awal. Ya, beda dengan dual. Dual itu dia akan dijalankan dulu baru dicek. Ya, analoginya seperti ini. Kalau while ini, Anda kalau makan di fast food. Ya, makan di fast food. Fast food mungkin di kayak contoh saya sebut merek di McD atau di KFC atau di Burger King dan sebagainya. Anda bayar dulu. Ya, setelah Anda bayar, contoh habis 75.000 atau 100.000, kemudian baru makan. Ya, seperti itu, pahami. Selama ini benar, berarti contoh tadi while, oh ini makan sudah dibayar, gitu kan, berarti di awal dicek. Ya, di awal dicek. Makan dulu, oke benar, baru dijalankan. Tetapi kalau di dual, ya, di dual itu kalau Anda makan di warteg, ya, Anda tidak ditanyain bayar dulu, tapi bayarnya belakangan. Ya, mau makan apa aja, yang penting makan dulu. Ya, selama nanti Anda sudah selesai bayar, baru itu selesai. Ya, atau mungkin kalau yang lain analoginya kayak security gitu kan. Security ya, kalau Anda masuk ke pabrik, ke mall dan sebagainya, ditanyain dulu sama security-nya. Anda punya ini enggak?
aplikasi umpamanya Peduli Lindungi atau syarat COVID. Kalau ada berarti nanti Anda bisa masuk. Ya, kalau tidak ada maka tidak boleh. Jadi di awal sudah dicegah. Ya, beda kalau yang di dual itu kalau analoginya orang berbuat jahat, contoh maling. Ya, kan masuk dulu. Ya, selama dia tidak ketahuan ya dia di situ terus ya sampai nanti ketahuan terus maka dia akan keluar. Ya, konsepnya seperti tadi. Jadi di sini awalnya Anda nanti bisa copy juga di sini. Gini contoh. Ya, nanti kita coba lihat nih. Nah, while-nya di sini I-nya contoh sama dengan 0 ya. I-nya kurang sama dengan 5. Nah, itu bedanya di situ. Ya, dia akan dijalankan dulu. Coba aja kita jalankan. Keluarnya apa? Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau ini kita buat 1, maka 1, 2, 3, 4, 5 sama. Ya, jadi bedanya di sini dia di do dulu. Ya, do dulu, dijalankan dulu sampai nanti I-nya sudah 5 apa belum. Ya, kita akan coba jalankan di sini. Oke, kita cek aja di sini. I-nya berapa? I-nya 1. Ya, seperti kalau yang tadi di sini kan I-nya 1. Oh, I1 jalan. Oke, jalan terus sampai situ. Kalau di sini dia tidak ada pengecekan. Oh, ini 1. Oke, masuk dulu aja. Masuk dulu. Di sini I-nya masih 1 itu kan. Nah, di sini sekarang berapa nih? Sudah 2. Ya. Nah, kalau sekarang baru dites. Kalau 2 itu masih kurang sama dengan 5 apa enggak? Oh, masih. Ya, dia looping lagi. Ya, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Ya, kapan itu penggunaannya yaitu nanti tergantung kebutuhan. Ya, jadi di pemrograman itu ada hal yang seperti itu juga. Ya, jadi nanti dia diceknya di awal harus terpenuhi dulu atau nanti kondisinya memang setelahnya. Jadi setelahnya, kalau memang nanti setelahnya baru nanti akan dilakukan pengecekan setelahnya. Yang penting dijalankan dulu, dulu. Ya, tuduhnya dulu, dunya dilakukan dulu sampai nanti terpenuhi. Ya, jadi kalau umpamanya Anda bekerja dulu terus sampai nanti 30 hari, maka itu akan dibayar. Ya, beda kalau Anda nanti mau ke bioskop atau ke apa gitu kan. Ya, atau Anda bekerja dulu selama 1 hari baru nanti terakhir jam 6 berarti dibayar. Itu berarti modelnya dual. Ya, tapi kalau Anda mau bermain, nyewa lapangan futsal atau apa atau mau tempat ke bioskop dan sebagainya. Berarti bayar dulu, dicek dulu, baru nanti Anda bisa bermain di situ atau masuk atau melakukan aktivitas. Ya, itu yang while. Ya, seperti ini. Ya, sedangkan do tidak. Anda melakukan dulu baru nanti dicek. Ya, kalau di for itu sudah ditentukan ya di for. Ya, nanti Anda masuknya bekerjanya jam 7, pulangnya jam 5. Ya, lebih dari itu ya udah tidak akan bisa nanti sudah ditentukan. Di sini masuknya jam 0. Nanti kalau ada di bawah itu tidak bisa. Lah itu modelnya seperti itu. Ya, ya konsep-konsepnya seperti itu. Ya, jadi nanti penggunaannya kapan ya itu tergantung kebutuhan. Bisa di variasi seperti ini bisa. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya tidak dicek ini kalau mau divariasi ya juga bisa. Jadi nanti ditanyain kemudian while-nya nanti tinggal ditaruh di belakang. Ya, kalau kita lihat juga sama nih dual. Nah, ini kan sama. Ya, seperti ini. Nah, nilainya nilai 1, 2, 3, dan 4. Nah, ya sedangkan kalau for each itu yaitu nilai array. Ya, strukturnya itu adalah list. Jadi di luar tadi yang kita sudah sampaikan ada for i, ada while dan ada do while. Yaitu ada lagi namanya adalah for each. Ya, for each itu tidak ke nilai yang tipe datanya seperti yang kita lihat ini, integer atau yang lainnya gitu kan, dia berlaku untuk array. Ya, jadi penggunaan array. Ya, nanti di sini akan kita jelaskan array itu apa. Jadi sementara ini nanti saya abaikan dulu untuk for each. Jadi nanti penggunaannya seperti apa. Tapi kalau untuk gambarannya ya nggak apa-apa, nanti kita coba pelajari di sini sekarang. Ya, ini for each. Jadi hampir mirip dengan for ya, tapi dia untuk
tipe data array atau collection. Ya, jadi nanti kalau umpamanya kita punya array, contohnya ada string. Nah, kalau array adalah simbolnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh yang tadi adalah hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, apa itu array? Kemarin belum saya jelaskan. Array adalah tipe datanya yang dalam bentuk larik atau apa, baris ya. Jadi array itu nanti ada banyak macam ya. Jadi nanti kalau pembahasan array sebenarnya panjang karena itu bisa satu bab sendiri. Ada array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Jadi penggunaannya beda dengan kalau kita menggunakan ini pakainya string array. Array. Oh, sorry, namanya ya. Nama hari. Ya, beda kita kalau menggunakan variabel biasa. Ya, kalau variabel biasa berarti Anda punya 5 variabel ini, harus menulis Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis atau 4 ya, sorry 4 variabel. Atau kita lengkapkan aja Kamis, Jumat, Minggu. Ya. Anda nanti ada punya berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya, ada 6 variabel. Tapi kalau dengan menggunakan array tidak perlu. Ya, tidak perlu menggunakan 6 variabel seperti tadi. Jadi contoh variabel berarti variabel pertama hari 1, hari 2, hari 3 gitu umpamanya. Jadi Anda buatnya kan string ini kalau umpamanya punya macam-macam hari 1. Nah, ini apa ini? Oh, masih jalan kah? Nah, berarti kan seperti ini. Jadi ada string hari 2 atau terserah lah, nanti Anda buat variabelnya bebas. Hari 3 dan sebagainya. Nah, itu nanti juga nggak efektif. Ya, kalau ternyata banyak kan jadi masalah juga nanti. Ya, di sini jadi array-nya lariknya ini dia menampung seperti ini. Kalau untuk mengaksesnya bagaimana? Saya mau mengambil nilai Jumat. Berarti ini dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini nama hari yang keempat. Ya, baris keempat. Dimulai ini dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya akan menampilkan contoh aja nih, console write learn. Nah, di sini nanti akan muncul apa? Ini saya tutup dulu aja sebelum Anda nanti tahu sedikit tentang array. Kalau saya mau mengakses nilai keempat, ya bukan baris keempat, sorry, nilai keempat 0, 1, 2, 3, 4, berarti nanti keluarnya adalah Jumat. Nah, ini Jumat. Ya, itu bedanya kalau menggunakan variabel biasa. Ini adalah variabel array. Jadi Anda bisa mengisi banyak data. Ya, di sini karena collection-nya string, Anda nanti bisa gunakan collection-nya banyak. Ya, array list-nya nanti tidak hanya objek pun bisa. Ya, objek bisa atau nanti tipe data yang lain juga bisa. Ya, tergantung nanti Anda tentukan collection-nya. Di sini sementara kita menggunakan string. Ya, collection-nya adalah nilainya string. Berarti di sini nilainya yang bertipe data sama semua string. Ya, kumpulan yang tipenya sama semua. Ya, bagaimana kalau itu tadi mengaksesnya dalam jumlah. Nah, kalau nanti mau mengakses banyak, tadi kan Anda punyanya seperti ini. 0, ya seperti tadi kan yang kita jelaskan sebelumnya. Biasanya 2, 1, 2, 3. Nah, ini kan juga nggak efektif. Ya. Nah, ini bisa munculnya banyak juga sama. Ya, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya. Nah, tapi di sini kita gunakan adalah array. Ya, console write learn item. Nah, udah seperti ini aja. Maka dia akan tidak ada pembatasan, tidak ada. Karena di sini sudah sampai collection-nya sudah otomatis ini nanti jumlahnya ini yang akan ditampilkan. Kita coba lihat. Nah, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Ya kan nanti selesai sejumlah item ini adalah mewakili dari nama hari. Nama hari adalah isian kumpulan data bertipe string ya di dalam satu larik, satu array. Ya, seperti ini. Ya, jadi nanti ditampilkan yang pertama dulu. Ya, ini kalau saya jalankan, saya breakpoint ini seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, ini yang pertama kan isinya stringnya ada 6. Nah, item yang pertama ini apa? Kita jalankan. Nah, ini di sini item pertama. Nah, Senin ya. Kalau lihat di sini ada banyak nih itemnya ada. Nah, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti dia yang jalankan yang Senin dulu. Kemudian kita jalan lagi. Nah, ini yang akan ditampilkan ke program Senin karena masih ini belum selesai ya. Tadi kan ada 6, tadi baru ditampilkan 1 kan. 1 2 0 1 2 3 4 5 atau 1 2 3 4 5 6. Nah, ini tampilkan terus sampai nanti selesai. Ini loopingnya seperti ini. Sampai nanti selesai. Ya, itu konsepnya perulangan. Jadi mungkin saya jelaskan. Nah, jadi perulangan nanti yang paling sering itu ada penggunaan for seperti tadi, yaitu adalah for. Ya, ini for. Jadi khusus untuk for ini, ya ini yang paling sering. Jadi kita inisial dulu, berikan inisialnya untuk inisial awalnya, untuk nilai awal peluangannya, kemudian batasan dia akan berhenti, kemudian penambahannya berapa, incrementnya ya, seperti tadi incrementnya berapa, ya seperti itu. Kalau nanti ditambahnya 2 ya nanti di sini otomatis bertambah 2 seperti itu. Ya. Kemudian satu lagi itu while. Ya, caranya while tap gitu kan, atau ini for tap 2 kali, while tap 2 kali. Dia akan dicek di awal. Ya, seperti tadi kalau Anda makan berarti dia fast food ya, atau Anda mau ke bioskop dan sebagainya, berarti harus dicek dulu, atau mau ke mall dicek dulu di awal. Ya, jika Anda memenuhi syarat ya, atau mau masuk kerja, melamar, syaratnya dicek dulu, ijazahnya ada dan sebagainya, kemampuannya, kalau oke baru masuk. Ya, itu di while. Ya. Kemudian sama tadi kita modifikasi ya untuk mencari ini dari nama. Kemudian kalau di do itu kebalikannya. Ya, dia tidak perlu dicek di awal ya, tetapi dijalankan dulu ya sampai nanti ada satu perintah untuk melakukan pengecekan. Itu di do. Kemudian ada satu lagi terakhir ini penggunaan array ya, for di array. Ya, di sini kita membuat sebuah nama array, nama hari yang berisi hari, tanggal hari dari Senin sampai Minggu. Kemudian kita melakukan looping. Nah, looping untuk nama-nama hari itu. Dan tipenya adalah array. Ya, ini tipenya adalah array, bukan tipe string yang biasa, tapi string yang array. Ya, dari situ kita bisa melakukan perulangan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ini kan saya upload. Saya akan buat video untuk materi selanjutnya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.